الفاتحة على نية القبول وتمام كل سول ومأمون وعلى صلاح الشان ظاهرا وباطنا جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولجماعتنا ولأحبابنا، وأن الله يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين، ثم إلى روح جميع المؤلفين في الكتب المجموعة في هذه الجلسة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak saya yang mudah-mudahan semuanya dalam curahan rahmat, dalam ampunan, dalam keridhaan dan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali menyambung kajian kita dalam fikih ini yang kita sejak kemarin sudah berbicara tentang qawaid fiqhiyah, kaidah fikih, hal yang paling mencuat ke atas ya, dalam furu', dalam masalah-masalah pada fikih itu kemudian mempunyai kaidah-kaidah umum yang semuanya diturunkan dari Quran, dari sunnah Rasulullah, dari ijma' dan dari qiyas dalam mazhab Syafi'i, dan boleh pula turun dari prinsip-prinsip dasar memunculkan fatwa-fatwa fiqh dari mazhab-mazhab yang lain. Sebab dalam Syafi'i Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, yang lain dipertimbangkan. Apa yang namanya istihsan, apa yang namanya al-masalihul mursalah. Jadi kemaslahatan-kemaslahatan yang dipertimbangkan sesuai dengan kondisi, itu al-masalihul mursalah. Apakah itu jadi dasar dalam mengeluarkan fatwa-fatwa fiqh atau tidak? Nantinya sih pada saat itu sesudah diperdebatkan, akhirnya yang muncul adalah sesuatu yang lebih menghasilkan hal yang positif. Jadi apa yang dijadikan prinsip dasar dalam melahirkan hukum di Islam itu di antara ulama-ulama kita, bahkan ada yang memperdebatkannya kata demi kata. Jadi udah bukan urusan redaksi yang panjang lebar, Pak. Kalau baca kitab-kitab orang dulu, kan di dalam mazhab Syafi'i itu orang yang disebut tidak berhutang kepada Imam Syafi'i adalah Imam Al-Baihaqi. Saking banyak karangannya di dalam urusan agama ini, Al-Imam Al-Baihaqi. Orang berkata, ma min atba'i Syafi'i illa wali Syafi'i lahu yadun illa al-Imam Al-Baihaqi fa innahu lahu yadun fil madhhab Syafi'i. Ya. Tidak ada seorang pun pengikut madhab Syafi'i melainkan pastilah dia itu berhutang budi terhadap Imam Syafi'i, yang keluar dari pemikirannya selalu merujuk kepada apa yang ada dalam khazanah Asy-Syafi'i. Makanya kitab Imam Syafi'i itu yang paling gede disebut Al-Um,
kitab induk. Dari situ dibuat kesimpulannya. Dari yang udah simpul dibuat komentar-komentarnya. Udah banyak akwal dari komentator-komentator pengikut Syafi'i dikumpulin lagi. Terus sampai sekarang. Dan untuk ulama Indonesia yang paling dijadikan rujukan itu kitab yang disebut I'anatul Talibin. Karena guru-guru besar kita di Indonesia sampai Kiai Hashim Asy'ari dari NU, terus Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi yang jadi khatib dan imam besar di Masjidil Haram dari Minangkabau itu, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Abdul Qadir orang Mandailing, yang jadi guru-guru besar di sana di Masjidil Haram, itu sezaman dengan pengarang kitab ini. Jadi I'anatul Talibin itulah rujukan fiqh yang paling penting, ya, yang semuanya mendasari diri kepada 4 prinsip pada usul fiqh dan sesudah diturunkan pada kaidah-kaidah itu. Nah, kita sampai pada kaidah-kaidah ini. Tadi dikatakan illal Baihaqi, semuanya ngutang sama Imam Syafi'i kecuali Imam Baihaqi. Fa innahu lahu yadun lil madhhabil Imam Syafi'i. Untuk ini, yang satu ini mazhab Syafi'i yang berhutang kepada dia. Saking banyak pembelaannya kepada mazhab Syafi'i. Dan karangannya luar biasa banyaknya. Kata Ibnu Taimiyah yang sering berbeda pandangannya dengan mazhab Syafi'i atau mazhab-mazhab yang lain, huwa a'lamu ashabi Syafi'i bil hadis. Al-Baihaqi itu orang yang paling tahu hadis di dalam mazhab Syafi'i. Tapi saya pernah melihat di perpustakaan waktu saya berkunjung ke tempatnya Habib Hasan Al-Attas di Singapura sana, Masjid Ba'alawi. Kitab orang tuanya saya baca, satu kata demi satu kata. Kitabnya Imam Baihaqi itu dikoreksi. Jadi bukan riwayatnya, maksud dari lafaz, dari kalimatnya, bukan, bahkan kata demi kata. Itu kitab tebal karangan Imam Baihaqi, dikomentarin begitu kuatnya. Pendek kata, segala sesuatu yang sudah difatwakan di dalam mazhab Syafi'i sesudah melalui kaidah-kaidahnya, itu enggak ada kaidah yang selamat begitu saja tanpa didiskusikan. Sehingga produk-produk ini ketika sudah keluar menjadi persoalan-persoalan hukum, fatwa-fatwa hukum, sudah masak kayaknya gitu. Jadi kan biasa di dalam masalah hukum ya, kalau ada satu masalah jangan dipertemukan pada ahli-ahli hukum. Jangan engkau heran bila lahir dari satu masalah itu ratusan pandangan. Kata mereka kan suka begitu, atau 10 pandangan, atau banyak, atau bahkan lebih dari 100 pandangan. Itulah persoalan hukum. Saya mendengar juga waktu saya ada di forum kecil di tempat saya berdinas di IAIN ya waktu itu. Seorang dosen tua mengatakan kepada saya, pokoknya kalau di kalangan ahli-ahli fikih yang benar-benar ente menanyakan suatu masalah, dia bakal menjawab, Anda mau jawaban yang halal apa yang haram? Begitu dia bilang. Saking ada-ada aja dalil-dalil dan kaidah-kaidah mereka. Nah, disinilah akhirnya saya memperkenalkan yang paling ringkas ini, yang betul-betul jadi rujukan penting ini. Dari sekian banyak kaidah, pulangnya kepada 5 kaidah ini. Ini yang diakui oleh kebanyakan ulama. Tadinya mereka ada mengatakan
beberapa kaidah yang jadi patokan penting. Tapi sesudah diasah lagi, diuji lagi, ternyata seluruh kaidah-kaidah fikih itu tidak keluar dari yang 5 ini. Nah, ini yang perlu saya dahulukan. Jadi dari usul fikih ke qawaid fiqhiyah, dan Anda sudah mendengarkan barusan keterangan saya bahwa nggak ada satu kaidah yang dilepas begitu saja tanpa pertimbangan-pertimbangan dan perdebatan-perdebatan. Barangkali kesana salah satu tempat larinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perdebatan yang terjadi di antara umatku adalah rahmat. Tapi saya nyatakan saja, komentar tentang hadis ini dikatakan oleh ulama dalam kitab-kitab yang mereka tulis, rawahul Baihaqi bi ghairi sanad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi tanpa sanad. Kan bingung kita, jauh banget antara Al-Baihaqi kepada Rasulullah. Tetapi begitu saja Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan ada hadis begini, apakah bila hadis itu diriwayatkan tanpa sanad berarti salah kayak gitu? Atau apakah bila hadis yang disebutkan dengan menyebut sanadnya berarti pasti benar? Al-Imam Al-Baihaqi menyodorkan itu ke tengah pemikiran umat. Anda lihat saja realitasnya. Seandainya fikih itu serempak sama semuanya, qaul cuma satu saja, qaul Syafi'i saja, bahwa tawaf mesti bersuci, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, nggak wudu, tawaf tuh batal. Kalau batal tawaf, maka tahallul pun menjadi batal, sa'i menjadi salah, kan begitu. Kalau mazhab itu cuma satu gitu, wah batal wudhu kesenggol perempuan, lelaki bersentuhan dengan perempuan, perempuan bersentuhan dengan lelaki. Anda bayangkan betapa sulitnya melakukan ibadah di dalam Islam. Tapi ada imam yang lain yang berkata, aula mastumun nisa itu artinya bukan bersentuhan, itu hubungan badan, cuma dengan ungkapan yang lebih sopan. Masa nggak ngerti sih menyentuh perempuan? Itu kata Imam Abu Hanifah. Pendapat ini kalau dibentur-benturkan berakhir pada kata gitu, inti salah tapi boleh jadi benar. Kata yang bilang bersentuhan itu benar-benar tersentuh, kesenggol bahasa Jakartanya. Nah, bagaimana Hanafi terhadap Syafi'i yang mengatakan, Hanafi yang mengatakan wudu itu tidak batal sekadar bersentuh kulit lelaki dengan perempuan? Ya Syafi'i, terserah inti deh. Sebenarnya inti salah, tapi boleh jadi benar. Jadi tingkat perdebatan pada fiqh bukan tingkat untuk main pukul-pukulan. Itu semuanya masalah zonniyat. Jadi pemikiran terakhir yang didapat dari keterangan-keterangan yang ada pada rujukannya, Qur'annya, sunnahnya. Kalau udah jatuh pada masalah fikih, nggak boleh main kufur-kufuran, nggak boleh main fasik-fasikan, nggak boleh main ini. Yang penting masing-masing ikut secara kuat
dengan mazhab imamnya, karena itulah yang lebih dipertanggungjawabkan pada mazhabnya. Karena akhirnya semua nggak ada pada tingkat kehancuran. Ya, itulah wajah dan bentuk pada pemikiran fikih. Sehingga sesalah apapun kita menuduh orang-orang Hanafi yang menganggap tidak batal dengan persentuhan, sesalah apapun tuduhan kita, dia tetap melakukannya dengan tersenyum. Yang salah paham ente terhadap kami, kayak gitu. Itu indallah. Yang penting Anda kemana, dan semuanya itu lengkap dengan dalil. Makanya tingkat kesalahan, tingkat kebenaran pada hal-hal yang zonniyat itu, mudah-mudahan ini dipahami dengan benar, Bu, ya. Bukan alat pertengkaran yang sampai menimbulkan tindakan seperti yang dilakukan oleh pengikut Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Begitu kenyangnya Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, waktu ngadep Imam Malik dia sudah hafal Muwatta. Muwatta karya Imam Malik yang artinya yang disepakati, sampai Khalifah Harun ar-Rasyid meminta kepada Imam Malik, sesudah ini tutup kitab-kitab yang dikarang oleh yang lain-lain, cukup kita merujuk kepada tulisan Imam Malik saja supaya enggak timbul kekacauan-kekacauan. Ini udah rapi, dibaca di depan ratusan ulama dan dibenarkan. Inilah Al-Muwatta. Belum ada Bukhari, belum ada Muslim, kan itu belakangan. Oh, kata Imam Malik, jangan dong, biarin orang-orang kan masing-masing ada penemuan-penemuannya. Imam Malik sendiri membuka peluang kepada orang yang datang sesudah itu. Tapi sayang, muridnya Malik udah begitu fanatik, sehingga ketika Imam Syafi'i sebagai murid Imam Malik yang paling ahli, sebab Imam Syafi'i dalam riwayat itu menghafal kitab Al-Muwatta yang tebalnya lebih dari Al-Quran hanya dalam tempo 9 hari saja. Jadi sekali lagi saya tekankan ini karena ini merupakan misi dari pelajaran fikih kita sesungguhnya, ya, bahwa bagaimanapun ujung dari pandangan-pandangan yang berbeda itu melepaskan kemungkinan orang untuk terjebak dalam satu kesulitan. Contoh itu tadi, ya, betapa sulitnya bila memakai hukum soal air, berpegang hanya pada mazhab Hanafi saja. Apa saya udah cerita apa belum ya kemarin? Kalau udah, maafkan saya ulang sedikit aja untuk contoh ini. Kan saya ziarah ke waktu di negeri Syam, di Syria itu, diajak mampir ke tempat mandinya Nabi Ayub. Anu diceritain kemarin belum ya? Itu kan gede tuh kolam alam itu kan, batu-batunya gede-gede betul, airnya banyak, bukan sekadar 10-15 kulah, itu akan puluhan kolah itu di situ, kolam alam. Tapi ketika saya akan berwudu, orang-orang mazhab Hanafi yang mengawal saya meminta saya jangan berwudu dulu. Sebentar katanya, Syekh, saya lihat dulu. Dia periksa itu pinggiran kolam itu, ada jalan tembus enggak untuk air itu. Kalau masih belum ada tempat air itu tembus, Ibu, sama dia berwudu di tempat yang tergenang seperti itu, membuat airnya mustakmal semua. Jadi nggak bisa lagi dipakai wudu. Karena kalau mazhab Syafi'i, yang mustakmal itu yang udah dipakai untuk mengangkat hadas, ya, atau membersihkan najis. Kalau najisnya banyak, maka menjadi mutanajis. Kalau najisnya cuma najis hukmi, itu sekadar mustakmal dengan ukuran-ukurannya. Nah itu mustakmal yang artinya udah dipakai,
nggak boleh dipakai lagi mengangkat hadas. Ukuran mazhab Hanafi itu kerasnya bukan main. Sampai batas mana air itu menjadi mustakmal. Jadi kalau kita berwudu di kolam seperti yang ada di Indonesia yang dulu-dulu ya, masjid lama ya, yang orang tua tuh itu pada nongkrong di pinggiran kolam lalu berwudu kan. Nah, air itu bergerak, jariyatul ma, riak air, gelombang air. Sejauh gelombang itu berjalan sampai di batas itu, air itu disebutnya mustakmal, nggak boleh dipakai. Mana ada air yang nggak bergerak? Oh, saya waktu mau wudu supaya air itu sah dipakai wudu, maka dia teliti dulu. Ada lombang nggak salurannya ke sana? Kalau ada boleh pakai. Rahmat ya akhi, bagus mazhab Syafi'i nggak sampai begitu. Mazhab Maliki lebih ringan lagi, mazhab Ahmad bin Hambal lebih ringan lagi. Coba kalau semuanya dalam satu pandangan mesti sepakat seperti kerasnya pandangan Hanafi, kayak apa agama itu akan menyulitkan orang. Ini contoh ikhtilafu ummati rahmah. Nah, kaidah-kaidah ini sudah melalui proses perdebatan-perdebatan. Jadi akhirnya munculnya adalah rahmat itu. Karena ini akan diurai pada session-session berikutnya. Tetapi ibu, bapak, pada giliran saya di hari Selasa kedua, malam Rabu ya, kayak kita gini, kita lagi kedatangan tetamu yang mungkin akan memberikan semacam, katakanlah, diskusi panel gitu. Sahabat saya bekas pendeta sih sebetulnya, atau kalau tidak bekas seorang terpelajar dalam Kristiani, udah berubah jadi ulama besar ya. Dia lama di Amerika, kawin dengan orang Brunei, tapi sampai sekarang saya belum lihat dia bisa berbahasa Melayu gitu. Walaupun dia mengerti bahasa Melayu sedikit-sedikit. Dr. Fuad Jibril Haddad, beberapa karangannya sudah saya baca. Ternyata dia begitu menekuni ilmu hadis, dan dia adalah murid terpercaya dari Syekh Hisham Kabbani dan Syekh Nazim Al-Kubrusi. Ya, suka datang ke Indonesia. Dia akan datang, dipromosikan oleh beberapa kawannya dari UI. Nawarin saya, Pak Saifuddin, mau nggak nih bikin seminar? Ada Pak Fuad lagi datang. Kawan saya di IAIN itu nggak tahu bahwa Pak Fuad itu sahabat saya, dia udah suka ke rumah saya. Jadi kebetulan aja pada giliran saya besok kita mengaji agak lebih panjang, karena kita akan mengadakan seperti itu, diskusi panel. Ya, gimana? Bulan April, ya, di bulan April malam Rabu kedua itu giliran saya kan, ya, isinya nanti agak lebih melebar. Saya berharap informasi ini mesti dianggap sebagai undangan, jadi nggak pakai dicetak-cetak undangannya. Cetak saja dalam hati kita, karena saya tetap kan session saya, cuma ditambah beliau itu. Kan boleh mandang soal Indonesia dalam konteks ini. Dan dia saya lihat sendiri tulisan-tulisannya dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggris. Dia belum bisa menulis dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ada semacam yang lebih melebarkan wawasan kita lagi. Ya, di sana akan kita lebih tekankan kemana ini kaidah yang 5 yang dijadikan rujukan. Sebelum saya tutup, saya bacakan dulu yang 5 untuk nanti kita urai setiap session ya. Al-umuru bimaqasidiha, segala perkara tergantung tujuannya. Saya nggak komentarin, cuma dibaca saja. Terus al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang yakin itu tidak dapat digeser dengan yang meragukan. Tidak boleh dihapus oleh sesuatu perkara yang meragukan.
Kok yakin dihapus sama yang ragu-ragu? Itu kaidah kedua. Ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap kesulitan akan melahirkan kemudahan. Kaidah keempat, ad-darar yuzalu. Hal yang membahayakan mesti disingkirkan. Kaidah kelima, al-adatu muhakkamah. Tradisi suatu masyarakat bisa dijadikan alasan hukum. Jadi pada saat kita sudah tidak lagi menemukan apa yang betul-betul tekstual, Qur'annya, hadisnya, ya, pada saat seperti itu, bila ada tradisi yang cocok dengan tidak menyulitkan, dengan tidak menimbulkan keraguan, dengan bahwa yang berbahaya mesti dihilangkan, maka pada saat itu tradisi pun bisa diangkat menjadi alasan hukum. Nah, ini kaidah-kaidah ini luar biasa ya, nantinya dipelajari. Kesinilah seluruh kaidah fikih dalam Islam itu kembali. Agak sulit sedikit barangkali memikirkannya dengan cepat ya, tetapi sekurang-kurangnya sudah saya antarkan. Sampai ketemu pada giliran berikutnya. Masih ada waktu? Oh, oke, boleh juga. Ya. Materinya udah segitu. Ibu kembangin deh. Bapak juga. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih ada waktu untuk kita kajian pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan buka dengan forum dialog bagi jamaah sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki kesempatan untuk bertanya mengenai hal fikih atau masalah umum, kami persilahkan pula untuk kami buka pada kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan bapak-bapak mungkin bagi yang bertanya langsung mengacungkan tangannya, atau dibuka oleh ibu-ibu bertanya kisaran masalah fikih atau umum. Kalau tidak mungkin, ada satu untuk membuka, kami persilahkan langsung ibu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Teti dari Tangerang. Yang mau saya tanyakan, kita sebagai orang muslim senantiasa sesaling sesat menyesatkan karena kita tidak memahami, sehingga tidak jarang ya konflik atau pertentangan mungkin seperti realnya kita mensesatkan Ahmadiyah sehingga timbul masalah di masyarakat. Nah, hal ini saya minta penjelasan dari Bapak Ustadz. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita kumpulkan satu penanya lagi dari bapak-bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny. Terima kasih sebelumnya Pak Kiai. Yang ingin saya tanyakan adalah apa pandangannya ataupun hukumnya apabila kita menggunakan mazhab yang mencampur-campur mazhabnya gitu. Sebagian mungkin sanad Syafi'i, atau nanti dalam satu kondisi kita menggunakan Hanafi seperti itu. Mungkin sedikit penjelasannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campurkan. Baik, satu terakhir penanya Pak Kiai dari ibu yang depan ini, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Zainab Hasan dari Warung Buncit. Yang saya mau tanyakan Ustadz, apakah benar bekam itu itu kesehatan Tuhan dari Rasulullah? Terus apakah kalau benar bekam itu sebagai pengobatan dari Rasulullah, apakah dengan orang yang sedang berpuasa boleh dibekam? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mungkin 3 penanya. Yang tadi pertama dari Ibu itu menanyakan tentang sesat menyesatkan, ajaran, bagaimana pandangan Pak Kiai tentang ini. Kelihatannya isu sesat menyesatkan itu seperti sesuatu yang menurut sebagian orang tidak ada dan tidak perlu ada. Tetapi bila sesat menyesatkan sama sekali tidak ada, berarti kita tidak pernah mengakui adanya kebenaran dan tidak pernah mengakui adanya kesalahan. Itu sulitnya. Jadi yang benar itu banyak, Ibu, tetapi bukan berarti dengan banyaknya yang benar maka yang salah menjadi tidak ada. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran sendiri ada ungkapan balhum adallu sabila. Punya kuping nggak ngedenger gitu loh, punya alat, punya otak gitu tapi nggak mikir, punya mata tapi nggak ngelihat kayak gitu. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan. Balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat lagi. Jadi persoalannya nanti bukan mengapa kita menyesatkan si fulan, mengapa kita tidak menyesatkan si fulan. Melihat inilah yang harus dirujukkan kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah. Bagaimana dengan Ahmadiyah? Karena Ahmadiyah itu muncul menjadi serba menyendiri, sangat berbeda gitu kemauannya itu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nabi waktu menjelaskan ayat wa khataman nabiyyin, maaf Ibu ya, pertanyaan ini agak perlu juga sih kayaknya ya, mengglobal ini pertanyaan. Kan dalam ayat Quran makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan seorang ayah di antara kalian, tetapi dia utusan Allah. Nih utusannya yang ditonjolin, bukan kebapaannya. Itu prinsip tuh dalam Islam. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Artinya meskipun merupakan suatu kemungkinan saja akan ada nabi kayak gitu, sebatas mungkin, tapi itu udah ditutup. Kamu mesti ikutin keterangan ini. Keterangan ini dirubah. Wa khataman nabiyyin kan artinya bisa macam-macam. Artinya bisa macam-macam, tapi jangan mengikuti arti yang Anda maui. Sebab ilmu itu apa yang kamu tahu, bukan apa yang kamu mau. Kan kemarin saya sudah sebut itu kaidah dasar dalam filsafat ilmu. Ilmu itu apa yang kamu tahu, bukan yang apa yang kamu mau, kayak gitu. Nah, terus khataman nabiyyin itu kan, khatam kan ada yang artinya cincin. Jadi kenapa tidak kita artikan saja Muhammad sebagai cincinnya para nabi, hiasan. Jadi bukan penutup. Ya, tapi nabinya pernah bilang begini, lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Seandainya mesti ada lagi nabi sesudah aku, Umar yang jadi nabi. Andainya ada. Karena nggak ada gitu loh. Umar pun nggak jadi nabi. Kalau dilihat sosoknya, apa kurang syarat sebagai orang yang mendapatkan inspirasi tajam? Umar lagi khutbah Jumat di Madinah, sahabat-sahabat yang berperang di luar negeri lagi keteter. Ibu paham keteter?
Ya paham bahasa kita. Teter. Umar lagi khutbah di Madinah, tahu-tahu teriak, ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal. Hei Sariyah, itu nama panglima yang memimpin perang di Persia waktu itu. Rebut bukit, rebut bukit. Sahabat yang di Madinah bengong, lagi khutbah kok rebut bukit, rebut bukit. Tapi yang di Madinah, yang berperang di luar, mendengar panduan Umar, jangan terus ke bawah, naik dong ke bukit. Naik. Pulangnya semua menggeleng-geleng kepala. Kalau bukan suara Umar, kami tak lagi kembali ke Madinah ini. Habis dilibas musuh. Tapi semuanya pada naik. Ya musuh menyusulkan kecapean, Bu. Ke atas ya tinggal bacok doang, tinggal gelindingin batu, nggak kuat menyerang itu. Itu andainya itu mau dijadikan parameter atas keberhakan seorang untuk disebut nabi, ini saya Umar pantas jadi Rasulullah. Tapi nggak ada gitu loh. Makanya Nabi sebut lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Banyak deh hadis-hadis serupa yang menerangkan itu. Banyak deh salahnya menyebut bahwa Nabi Muhammad sekadar perhiasan di antara anbiya. Manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Ini soalnya pertanyaannya dalam sih, jadi ayatnya jadi ada lagi yang lain-lain gitu. Tidak kami hapus satu ayat pun, melainkan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang seimbang dengan itu. Nabi ini menghapus yang dulu-dulu. Banyak hukum dulu-dulu yang dihapus oleh syariat Rasulullah dari anbiya dulu. Kalau dulu terlalu berat, najis yang terkena di baju di zaman Nabi Musa tidak sah sekadar dicuci, mesti digunting, dibuang. Kalau begitu ya susahlah kita. Itu ngeberatin. Kalau dulu sih orang belum banyak ya, kalau dulu. Sekarang nah itu antara lain. Nah ucapan Nabi cuman perhiasan. Kalau perhiasan kan boleh ditaruh di pojokan, ditaruh ke depan sesuai selera. Maaf Bu, kan udah nggak bisa dibantah. Untungnya orang banyak ngeliat Nabi ini bukan yang diutus Allah, tapi dibikin oleh sindikat percetakan Nabi. Makanya di Salatiga tempo hari ada 50 orang ngaku Nabi, Ibu. Petani-petani belum selesai nyabut ubi, tahu-tahu ngaku Nabi. Ada yang bayar lagi. Andainya kita akui yang satu itu, kenapa tidak mengakui yang ini? Kenapa Lia Eden yang frustrasi itu jadi apaan aja kagak bisa-bisa, akhirnya dibujuk orang, udah jadi nabi aja deh, penghasilannya gedean dikit. Kebetulan waktu dia masuk penjara itu pondok bambu ya, di pondok bambu kan, sipir buinya itu murid saya juga, cerita sama saya. Si Lia Eden di dalam aja masih terus-terusan nyebarin kaset, ame ambil aja Ustaz. Lu udah ngedekam juga masih main kaset aja. Jangan begitu dong Bang Haji. Gua nggak demen mek lu Di luar muka lu kelihatan cakep banget mengkilap, di sini lu kayak topo. Anak Betawi ngomongnya sambil bercanda sama Nabi itu. Dia diam aja tuh Nabi. Anda bilang aja tuh Nabi mukanya kayak topo. Apa nggak kualat tuh orang kalau dia benar-benar Nabi? Jadi memang wa khataman nabiyyin, nggak terbuka lagi kayak gitu. Kalau seandainya nggak ada ayat itu, berapa ribu lagi Nabi yang bakal muncul? Aventurir yang nggak punya kerjaan, pengangguran itu, ya bakal muncul. Intinya Nabi kelas berapa nih? Dan seterusnya. Bu minta maaf. Jadi itu berdasarkan dalil. Perdebatannya
Ya, bukan hanya memihak atau anti pada satu kelompok, tapi di kelompok mereka sendiri gitu. Akhirnya ada yang Lahore, ada yang Qadian, dan yang Lahore pun dianggap sebagai kufur oleh yang Qadian. Yang Qadian akhirnya berebut, yang gantiin siapa nih, anaknya atau muridnya yang terpanjang, yang terpinter, dan seterusnya. Lalu banyaklah orang yang merasa dirinya jadi pengganti. Bagaimana akibat dari semuanya itu? Kenapa Nabi sudah tidak diperlukan lagi? Selesaikah engkau mendalami Al-Quran? Gitu. Masih ditantang tuh. Kalau ini aja belum selesai, ente udah nyari nabi-nabi baru lagi. Bukan Qurannya yang udah habis, intinya yang kagak paham. Ya, dia akan terus mengalir. Jadi bila ini dijaga, Nabi bukan saatnya untuk diturunkan lagi, tetapi ketaatan kita kepada yang ada ini, itu yang Allah jaga sampai hari kiamat. Jadi ini merupakan suatu gugatan terhadap otoritas Allah. Ya, yang jadi nabi kan, yang jadi rasul itu kan diutus oleh Allah. Anda yang utus siapa? Oh, ibu kalau pelajarin sejarahnya, dia juga kaget dia jadi rasul itu, Mirza Ghulam Ahmad. Saya ceritain deh teman-teman. Buku ini nggak masuk Indonesia sayangnya, dalam bahasa Indonesia, jadi bahasa Arabnya. Dia lagi khutbah Jumat, dia ngomong nih, Mirza Ghulam Ahmad, ana mujaddidul yaum, sayalah reformer saat ini. Dia ngomong begitu dalam khutbah Jumat, karena kan setiap 100 tahun mesti ada reformer, mujaddid ya. Oh, dia bilang ana mujaddidul yaum, saya reformer saat ini, pada awal 100 tahun ini. Anak muridnya ngomong, bal anta nabi, bahkan engkau bukan sekadar reformer, engkau tuh nabi. Hah? Ana nabi? Bal ana nabi. Ibu udah dengar itu apa belum? Kan belum. Ya, saya baca, tapi apakah setiap orang bisa saya informasikan dengan yang saya baca? Ketika saya bertanya kepada orang Pakistan di Makkah, kaifal Ahmadiyah indakum? Gimana Ahmadiyah pada pandangan Anda semua? Haula'i aqalliyatun ghairul muslimin. Mereka adalah minoritas non-Islam. Minoritas non-Islam. Udah begitu. Makanya nggak bisa ada di tempat lahirnya. Adanya di Inggris. Ya di Inggris ya dirawatin. Sampai ke kampung-kampung, di Tasik, di ini, di itu. Makassar. Jadi jawaban saya, minta maaf saja sampai kita menyesatkan Ahmadiyah. Bukan karena hobi menyesatkan, tetapi harus kita akui bahwa yang disebut kesesatan itu memang ada. Tinggal Anda mengukurnya. Ya, itu yang saya jawab atas pertanyaan pertama. Tapi waktu kita udah habis apa belum? Yang kedua, pertanyaan kedua dari saudara Denny mengenai campur adukan dalam mengambil mazhab dalam satu ibadah mungkin ya. Ada yang dijaga oleh ulama untuk diperhatikan pada saat kita mesti mengambil apa yang terbaik dari mazhab yang lain, yaitu ketika terjadinya hajat atau terjadinya darurat, kayak orang yang mesti mengabaikan persentuhan laki dan perempuan pada saat tawaf. Itu suatu kemestian ya. Karena mazhab Hanafi menganggap tidak apa-apa. Oleh sebab itu dia jalan-jalan aja, nggak pakai menyingkir. Andainya perempuan itu jalan di Masjidil Haram dan ada lelaki yang kakinya agak terjulur, tersingkap dari penutupnya, ya. Orang perempuan itu akan terus, ada urusan apa? Toh no problem. Kalau kita bertahan pada batal lagi, berapa kali kita mesti wudhu? Mundar mandir, nggak jadi sembahyang cuma lantaran wudhu saja gitu. Pada kondisi ini, memakai kaul mazhab Hanafi menjadi suatu kebutuhan.
keperluan, pada saat itu diperbolehkan. Tetapi bila kita bertalfik ya, memindah-mindahkan mazhab itu ya, cuma karena urusan demen, enak nih, karena saya kan orangnya tahu apa aja. Nah, pelajaran fikih saya tahu ini begini, gampang lah, pindah-pindahan lah gitu. Nah, makanya dia pindah itu disebut tatabbu'ur rukhas, mencari-cari yang paling ringan, yang paling menyenangkan dia. Pada saat itu pindah mazhab menjadi dilarang. Agama ini sesuatu yang mesti dilakukan dengan kesungguhan. Begitu Pak ya. Jadi jangan sampai kita mengada-ada sendiri, tetapi pada saat mesti dilakukan, boleh itu dilakukan. Apalagi kalau orang awam yang nggak tahu apa-apa ya dalam urusan agamanya. Oh, kesenggol perempuan batal, nggak tahu, dia nggak tahu kesana kemari. Apa saja yang dia lakukan asal masih ada pada daftar semua madhab gitu, ada di madhab Ahmad bin Hambal, ada di madhab Maliki, terhadap orang yang awam semuanya menjadi sah. Oh, aneh nggak tahu gitu loh ya. Kok ente azan maghrib azan subuh masih makan aja? Hah? Aneh lihat di Arab masih makan aja kalau azan. Di mulai puasanya kan habis azan. Kalau kita kan kalau udah azan tuh udah jangan makan lagi. Tapi orang Arab ada juga yang begini, kan masih azan. Ntar kalau azannya udah selesai baru mulai puasa. Kalau ini kan baru tanda. Di pandangannya begitu. Nah kalau orang awam ngelihat realitas saja ya, ya dia baliklah ke Sukabumi. Orang udah azan subuh dia masih menunggu kopi. Rokok pun belum selesai. Dia nggak tahu, hanya dia lihat seperti itu. Selama andanya itu ada di mazhab Imam Ahmad bin Hambal seperti yang diyakini oleh mereka, maka sahlah pekerjaan orang awam itu. Dalam hal ini ulama berkata, al-ammi la madhhaba lahu. Orang awam enggak ada madhabnya, sembarang pakai boleh. Kan udah ada imamnya yang membetulkan, dan dia bukan orang yang tahu. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak nggak bisa begitu. Itu namanya serampangan. Sama juga kita mau sembahyang nggak tahu arah kiblat yang mana, ya tak? Kita nggak bertanya-tanya, nggak melihat alam kira-kira di mana sebelah barat untuk Indonesia ya. Masa bodoh kemana juga Allah tahu ini. Allahu Akbar. Qadha tuh itu batal itu. Kayak gitu Pak. Jadi mesti dilakukan dengan kesadaran. Oleh sebab itu pertanyaan Anda sangat manfaat. Tetapi saya berharap Anda mengikuti apa yang dipandu oleh ulama itu. Jangan bersifat tatabbu'ur rukhas, mencari-cari yang lebih mudah, tetapi melakukan agama dengan kesungguhan. Sehingga itu boleh dilakukan pada saat benar-benar jalan keluarnya sudah tertutup, tidak ada lagi kecuali mengambil kaul itu. Yang terakhir mengenai bekam hijama itu apakah ada di zaman Rasul? Terus bagaimana hukum yang berpuasa kalau dibekam? Berbekam itu kalau dalam bahasa Arabnya disebut kadang-kadang al-fasdu, kadang-kadang disebut al-hijamah. Ternyata ketika kita bertanya kepada orang yang paham benar perbedaannya, itu perbedaan pada tempat melakukan pembekaman itu. Jadi berbekam ini bahasa yang lebih lama dari yang lain-lain. Ada bahasa daerah bilang bercantuk, orang Jakarta dulu bilang disangrah ya, tapi berbekam itulah yang ada di kitab-kitab Melayu. Ibu tahu Rasulullah memang berbekam. Wa kana Rasulullah yahtajimu, itu bisa ditemukan hadis-hadis yang bermakna itu ya di dalam kitab-kitab hadis hukum. Nabi pun berbekam. Nah, tapi hati-hati. Saya waktu mengaji soal bekam-bekam begini di dalam kitab fikih,
Kalau diambilnya di jidat itu namanya al-fasdu. Tapi kata guru saya, hati-hati, sekarang udah nggak ada ahlinya. Sebab orang-orang dulu menghindar kalau bukan betul-betul matang kemampuannya dalam membekam orang pada daerah jidat itu, suka melahirkan sesuatu yang berbahaya. Kita nggak tahu nih Pak, nih dokter lebih tahu dari kita soal urat-urat berbahaya di daerah depan kita ya. Saya juga lihat orang menggaruk hidungnya aja tuh plek dengan kuku yang ada di kelingkingnya, itu membengkak sampai gede dan mati cuma karena garukan itu. Itu tetangga saya. Kenapa Om? Nggak tahu deh. Udah diobatin belum? Udah nggak bisa diobatin, membengkak terus. Urusan saraf, mungkin dia lagi malang di situ, sembarangan. Oleh sebab itu berbekam di daerah itu disebut al-fasdu, itu jangan dilakukan. Al-hijamah pada bagian-bagian belakang badan kita, nah itu tergantung keahliannya. Cuma apakah seperti yang dipraktikkan sekarang sampai setiap penyakit itu kayaknya selesai dengan hijamah? Itu yang saya tidak dapati keterangannya. Kalau Rasulullah berbekam, iya. Tetapi kalau sakit, sariawan aja juga pakai berbekam, misalnya bilang begitu. Itu kemana dianalogikan itu? Tanya pada yang melakukan. Bahwa Rasulullah berbekam, iya. Tetapi bahwa Rasulullah berbekam untuk segala penyakit, tidak. Tidak ke situ larinya. Rasulullah hanya melakukan itu karena ini adalah cara pengobatan yang telah berlaku sejak lama. Karena Rasulullah juga mencontohkan, dia juga berobat, maka Rasulullah pun berobat dengan cara itu. Sehingga ketika ulama memandang makruh tuh kencing berdiri, tapi ada hadis yang sahih yang menyatakan Rasulullah kencing berdiri. Imam Syafi'i mengomentari itu, mengulas masalah itu. Kata Imam Syafi'i, adalah orang-orang Arab pada masa lalu itu suka mengobati sakit pinggang dengan cara kencing berdiri. Jadi apabila ada riwayat seperti itu, boleh jadi Rasulullah pun setengah melakukan itu. Adapun adab yang terbaik dalam kencing, lebih baik berjongkok. Makanya orang-orang teman-teman kita dari Arab yang lalu kuat pegang hadis gitu, siapa bilang kencing mesti jongkok-jongkok? Itu kan hadisnya dhaif. Kalau masih dipaksa-paksa juga kencing mesti jongkok, kencingin mukanya. Begitu dia ngomong. Itu dalam As-Sunan wal Mubtada'at, kitab kumpulan hadis tentang masalah sunnah dan bid'ah. Jadi itu sebetulnya agak apa ya. Tapi ulasan Imam Syafi'i itu menandakan Rasulullah juga suka berobat dengan apa yang dipakai pada tradisi saat itu. Ya, itu saja jawaban saya. Ibu-ibu, maafkan saya ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dari jawaban itu. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. اللهم اهدنا بهداك. آمين. واجعلنا ممن يسارع في رضاك. آمين. ولا تولنا وليا سواك. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا